Kebanyakan dari orang begitu kena stop loss ataupun margin call biasanya ngomel, wah gua diincer broker nih. Padahal enggak juga. So di video kali ini kita bakal membahas apa aja atau siapa saja yang menggerakkan pasar forex. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andrianto. Kita memasuki episode 2 di session forex dari nol. Hari ini kalian bakal belajar tentang siapa aja pelaku-pelaku industri yang berada di forex dan mereka itu sebetulnya ngapain sih? But sebelum kita masuk ke video dan materinya, gue mau jelasin ya teman-teman, forex, saham, dan kripto itu agak berbeda. Dimana kalau kalian tahu, saham itu ada satu bursa terpusat. Contohnya kalau di Indonesia ada IDX, kalau di Amerika Serikat ada Nasdaq atau NYIC. Sedangkan di forex itu nggak ada broker terpusat. Biasanya tiap broker itu memiliki beberapa liquidity provider. Makanya forex itu berkaitan dengan erat dengan yang namanya spread. Nah, transaksi di sini itu lewat broker dan institusional bank atau biasa disebut dengan interbank. Kemarin di video yang pertama gue udah menyampaikan bahwasannya kita as a retail trader itu trading di OTC market atau over the contract. Kita hanya trading kontraknya aja. Sedangkan kalau institusional dan bank itu tradingnya di interbank market, di mana mereka itu transaksinya gede banget ya. Sedangkan kita retail traders itu transaksinya harus melalui broker, bank ataupun liquidity provider. So, masuk kepada poin intinya, siapa aja pelaku market dan siapa aja yang menggerakkan pasar forex. Yang pertama, di sini adalah bank sentral. Kedua, ada bank komersial dan investment bank. Ketiga, ada perusahaan multinasional. Yang keempat, ada hedge fund dan institusi investasi. Dan yang kelima, ada broker dan liquidity provider. Dan yang terakhir, itu adalah kita, retail trader. Nah, bank sentral di sini itu contohnya adalah Federal Reserve, BOJ, dan lain sebagainya. Kalau di Eropa mungkin ECB ya. Nah, tugas dari bank sentral itu adalah untuk mengatur suku bunga, inflasi, dan stabilitas mata uang. Biasanya, keputusan yang bakal diambil oleh bank sentral di negara tertentu itu bakal memberikan dua impact, either penguatan atau pelemahan atas mata uang negara tersebut. Yang kedua, itu ada bank komersial dan investment bank. Nah, tujuan dan pola pikir mereka ya as a bank komersial dan investment bank, yang pertama itu adalah eksekusi transaksinya biasanya dilakukan untuk klien-klien besar. Yang kedua, biasanya mereka itu mengelola resiko kurs perusahaan dan mengelola portofolio. Dan tujuan mereka trading itu untuk mencari profit. Yang ketiga, ada perusahaan multinasional. Berbeda dengan poin yang kedua, perusahaan multinasional di sini itu butuh mata uang negara asing untuk transaksi bisnisnya, entah itu impor ataupun ekspor. Contohnya, misal kamu punya perusahaan di Amerika Serikat ingin menjual mobil gitu ya ke Jepang, maka kamu harus menukarkan transaksinya dengan dua mata uang, USD JPY atau JPY ke USD, depends. Nah, tujuan dari perusahaan multinasional di sini menggunakan forex trading itu untuk hedge supaya tidak ada spread atau volatilitas akan kurs mata uang dari perusahaan yang ingin melakukan impor dan ekspor tersebut. Yang keempat adalah hedge fund ataupun institusi investasi. Nah, biasanya kalau hedge fund di forex trading itu mereka mengelola dana yang besar, bisa million atau billions US dollar. Yang kedua, biasanya majority mereka ambilnya tuh mid term sama jangka pendek aja dalam trading. Dan yang ketiga, mereka itu memiliki aset dan akses ya informasi yang luar biasa di industri forex ini. Yang kelima, ada broker dan liquidity provider. Nah, liquidity provider di sini itu biasanya bank atau institusional
yang menyediakan harga serta likuiditas. Sedangkan kalau broker itu adalah jembatan antara retail trader dan liquidity provider. Biasanya broker itu memiliki beberapa liquidity provider sehingga dia dapat spread harga yang bagus. Dan yang terakhir adalah kita, retail trader, ya. Kita hanya ikan kecil aja di lautan bebas ini. Biasanya kita kalau trading forex itu perlu akses lewat broker ataupun platform trading lainnya. Yang kedua, biasanya size kita itu kecil dan leverage kita itu depends dari kesediaan dari broker tersebut. Dan ketiga, kita itu tidak memiliki akses informasi serta transaksi volume yang jauh lebih kecil dibandingkan pelaku pasar forex yang lainnya. So, mungkin kamu berpikir ya, bagaimana flow transaksi kita ketika melakukan jual ataupun beli di forex trading. Yang pertama, biasanya ketika kalian pencet ya, entah itu buy atau sell, kamu itu bakal dikirim ke server broker. Nah, dari broker itu biasanya dikirim ke liquidity provider ataupun di market. Baru dari liquidity provider itu mengirim harga atau quote ke broker dan pada akhirnya transaksi kamu dieksekusi. So, itu aja penjelasan tentang siapa aja pelaku market yang ada di forex dan mereka itu sebetulnya ngapain sih. Intinya teman-teman, di forex itu kita kecil banget, tidak memberikan impact yang sangat gede ya. Atau mungkin cuman geli-geli doang di industri ini. Makanya tujuan utama kita atau game kita di forex adalah untuk survival. Mencari profit ya konsisten, bukan untuk jackpot one shot kill. Dan besoknya bisa aja kena margin call. Gitu aja untuk video kedua kali ini. Kita bakal ketemu di video selanjutnya. Mungkin kita bakal membahas tentang pips, leverage, dan yang lain sebagainya. Saya Andrianto, sampai ketemu di video selanjutnya.